Episode pertama kita akan membahas tentang perempuan berdaya dengan mengenal diri ya. Setiap orang punya luka ya, itu perlu diketahui bahwa setiap orang punya luka. Kadang kita nggak sadar aja, makanya kita bilang aku nggak apa-apa. Ketika kita sudah sadari itu, maka kita lebih move on, lebih bisa untuk move on ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Muslimah Sharing Session, di mana kita bisa ngobrol asik dan menambah ilmu. Di sini bareng saya Nabila sebagai host di sini. Di sini kita hari ini akan episode pertama kita akan membahas tentang perempuan berdaya dengan mengenal diri, ya kan? Kenapa sih perempuan itu harus tetap berdaya dengan perannya sebagai ibu atau enggak sebagai istri atau sebagai anak pun muslimah harus tetap berdaya. Kenapa harus mengenal diri? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya tentunya dengan tamu spesial kita yang pertama. Dia adalah seorang psikolog yang sudah lumayan terkenal ya di Sangatta ini ya. Sudah sering ngisi workshop di mana-mana gitu. Terus kemudian mbaknya juga sudah buka praktek di rumahnya juga, di rumahnya dia buka praktek untuk teman-teman atau sobat muslimah semuanya yang mau konsultasi secara intensif bareng dia boleh. Nanti bisa dihubungi langsung ya, tapi harus janjian dulu, jangan sampai nanti mbaknya nggak ada karena mbaknya ini sangat-sangat sibuk sekali. Siapa lagi kalau bukan Mbak Karina Masyita. Mari kita sambut dengan yang mulia. Ya. Halo. Halo Mbak Karin, apa kabar? Hai Kak Nabila, alhamdulillah baik. Gimana nih kesibukannya yang sangat-sangat sibuk banget ya Mbak Karin ya? Masya Allah banget ya, tapi insya Allah semua dijalani sih, tetap ini ya, tetap semangat gitu ya. Tetap harus. Memang kerjanya selain buka praktek di rumah nih apa aja sih Mbak? Oke, selain buka praktek ada juga kerjasama dengan beberapa sekolah. Jadi memang tergantung kebutuhan sekolahnya. Lalu juga jadi pembicara di beberapa momen atau pemateri ya, biasa disebutnya untuk pelatihan atau seminar biasanya yang berkaitan dengan ilmu psikologi. Oh gitu. Muslimah baru tahu juga, teman-teman yang mau baru tahu kalau misalnya Mbak Karin juga baru menikah ya, baru bulan lalu ya, Masya Allah. Jadi baru masih berbunga-bunga, makanya Mbak Karin ini masih pakai baju rapi ya, soalnya dia masih berasa berbunga-bunga. Baru 1 bulan ya Mbak ya? Iya betul, masih merah jambu ini. Masih merah jambu banget ini jadi pernikahannya ya, jadinya masih berbunga-bunga, Masya Allah. Jadi memang ternyata Mbak Karin luar biasa ya sibuknya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini ya, apalagi jadi tamu pertama dan yang spesial. Oke. Karena kita akan membahas tentang bagaimana perempuan itu berdaya dengan mengenal dirinya. Nah, definisi dari perempuan berdaya ini saya bacakan dulu. Perempuan berdaya adalah perempuan yang sadar akan potensi dirinya, mampu mengaktualisasi diri secara optimal dan memiliki keberanian serta kemampuan untuk membuat keputusan baik demi kebahagiaan diri dan lingkungan. Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah demi kebahagiaan diri kita, jangan lupa ya. Karena apa? Ternyata faktanya 26% perempuan mengalami gangguan mental secara umum seperti kecemasan atau depresi, hampir 3 kali lipat dari kaum laki-laki. Wah, gimana tuh? Ternyata memang kebahagiaan diri perempuan memang harus yang paling utama ya Mbak Karin ya. Kenapa kok bisa jadi kita lebih mudah depresi atau cemas daripada laki-laki, gimana tuh? Oke, ya ini sebenarnya banyak faktor nih Kak gitu. Jadi kalau naluriahnya ya wanita gitu ya, itu wanita itu cenderung kita ini ya makhluk yang lebih peka secara emosional. Jadi kalau kita lihat ada orang yang wajahnya murang sedikit atau nyureng gitu ya, alisnya kita sudah tahu nih, wah ada sesuatu nih gitu. Kita lebih peka gitu untuk melihat emosionalnya seseorang. Lalu kita juga lebih, kalau secara naluri ya gitu ya, wanita itu
kita lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri biasanya ya. Jadi kita fokus pada kualitas hubungan kita dengan orang. Kalau kita sudah merasa, duh gimana ya dia sama aku, duh gimana ya kedengarannya gitu ya, pasti kita akan terganggu gitu suasananya. Nah, biasanya kita juga sebagai wanita tidak hanya dari itu saja gitu ya, tapi juga kita punya tekanan sosial nih gitu ya. Tekanan sosial kita apa gitu? Karena kita ini punya berbagai peran ya. Tadi sudah Kak Nabila spill ya teman-teman. Yang pertama, sebagai anak terutama, kita tuh kadang gitu ya, bahkan hampir kayaknya semua anak-anak gitu ya, ngerasa pokoknya aku harus lebih pintar, pokoknya aku harus baik, aku harus solehah gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nah, selain itu, selain menjadi anak, tapi juga jadi perempuan itu tidak hanya sebagai anak, ada juga yang sudah menjadi istri ya, ada juga yang sudah menjadi ibu. Mereka berharapnya apa? Mereka berharap bahwa dia harus menjadi istri yang sempurna, ibu yang ideal. Begitu juga kalau dia berperan sebagai wanita karir, dia harus sukses dengan karirnya. Nah, kata-kata harus ini gitu ya, itu tertanam di diri kita, di otak kita gitu. Jadi itu merupakan tekanan gitu ya. Itu bagian dari tekanan. Padahal ini itu bisa menyebabkan semakin gedenya lagi gap atau kesenjangan tadi antara keinginan kita ya, harapan kita bisa ini, bisa itu, bisa selesai semuanya dengan sempurna gitu. Padahal kenyataannya kita tidak bisa seperti itu gitu. Kita punya keterbatasan kemampuan yang ya tidak bisa gitu. Nah, ini yang akhirnya bikin kita jadi lebih mudah cemas dan depresi. Tapi selain itu, ini faktor khasnya perempuan ya, bahwa kita punya faktor hormon. Nah, faktor hormon kita ini kan kalau laki-laki itu biasanya hitungan siklusnya harian gitu ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Tapi kalau wanita, kita siklusnya bulanan gitu ya. Kita punya siklus bulanan di mana hormon kita ini mengalami naik turun. Perubahan banget ya. Betul. Ya, jadi hormonnya bagaimana gitu? Ada dua hormon yang dia itu naik turunnya tuh signifikan gitu. Yang pertama ada estrogen, yang kedua ada progesteron. Di mana ini akan terjadi ketika perempuan itu ada di masa menstruasi, masa kehamilan, masa menopause itu ada. Jadi jelas gitu ya, kita sangat mudah gitu ya terkena, atau kesehatan mental kita tuh dapat dipengaruhi dengan faktor biologisnya kita. Nah, hormon-hormon ini itu tuh bekerja sama dengan neurotransmitter, di mana merupakan zat kimianya yang bertugas menyampaikan pesan antar sel syaraf di otak kita. Nah, neurotransmitter ini kita punya hormon, salah satunya adalah hormon serotonin ya. Nah, hormon serotonin ini kalau kita sebut biasanya hormon kebahagiaan gitu ya. Hormon ini akan terganggu oleh hormon-hormon tadi karena ada fluktuasi, ada ketidakstabilan, naik turun kondisinya. Ketika kadar serotoninnya menurun, maka yang terjadi apa? Suasana hatinya itu juga bisa ikut terpengaruh gitu. Nah, jadi makanya perempuan lebih rentan mengalami kecemasan tadi. Atau biasanya perempuan juga punya tadi ya, biologis tadi itu mereka lebih peka ya tadi dengan emosi gitu ya. Ditambah lagi tekanan sosialnya seperti itu. Jadi itu yang memperkuat perasaan perempuan jadi tidak berdaya. Nah, ini yang biasanya jadi menimbulkan kecemasan dan depresi tadi. Nah, kalau dari sisi psikologisnya, perempuan ini cenderung menggunakan coping emosional ya. Coping emosional ini apa? Coping emosional kita tuh biasanya kalau lagi dihadapkan sama suatu masalah, cara kita menghadapinya dengan menangis, marah, ngomel ya, cerita. Itulah khasnya perempuan gitu. Betul. Tapi berbeda dengan laki-laki gitu. Laki-laki ini cenderung menggunakan coping perilaku. Di mana coping perilakunya ini lewat apa? Bentakan. Biasanya kalau dia sudah emosional, dia akan cenderung membentak orang-orang di sekitarnya. Atau selain membentak, biasanya
dia akan memaksa dirinya untuk lembur gitu ya, untuk memperbanyak pekerjaannya. Padahal pekerjaannya sudah selesai, tapi pokoknya dia cari pekerjaan nih untuk menyibukkan diri. Nah, biasanya laki-laki larinya ke sana. Atau yang terakhir, penyalahgunaan zat, merokok atau obat-obatan lainnya. Nah, ini yang berbahaya lagi ya, tingkat yang lebih berbahaya lagi. Nah, jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang akibatnya sebetulnya gejala psikologisnya laki-laki ini jadi nggak terlaporkan karena nggak terlihat dengan jelas. Berbeda dengan perempuan, jelas nih emosionalnya yang terlihat. Laki-laki tidak, makanya yang terlapor dan terdiagnosa itu lebih banyak di perempuan daripada di laki-laki. Begitu. Makanya luar biasa ya memang perempuan itu ya. Jadi dengan segala ekspresinya itu bahkan jadi terlihat mudah cemas gitu. Betul. Nah, karena sering berekspresi ini, kemudian memang wanita harus lebih mengenal dirinya ya, supaya nggak timbul luka di dalamnya ya kan, nggak bisa meluapkan apa yang ada di dalamnya supaya nggak timbul kecemasan atau dendam-dendam atau perasaan yang timbul dalam perasaan yang dipendam lebih tepatnya ya kan. Wanita lebih sering mendam juga ya kan. Betul, perempuan lebih sering memendam. Makanya tadi ya bom waktu ya. Jadi kalau kita memendam sesuatu itu tuh ibarat bom waktu, suatu saat pasti meledak. Kita waktu kecil gitu ya, waktu kecil menuju SMP, SMA gitu ya, kita menekan itu. Begitu kita bertemu dengan suami, begitu kita bertemu dengan organisasi baru, di saat kita sudah dewasa keluarnya di sana gitu. Bisa jadi meledaknya di situ. Gitu. Nah, tapi sebetulnya benar tadi katakan Nabila bahwa perempuan itu penting ya untuk mengenal dirinya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena kalau kita bisa mengenal diri kita, itu menunjukkan bahwa kepekaan yang tinggi terhadap diri sendiri itu lewat situ. Kalau kita kenal sama diri kita, maka kita peka sama diri sendiri. Gitu. Nah, kalau kita sudah membahas betapa rentannya perempuan secara biologis tadi ya, sosial, secara psikologis gitu ya. Nah, itu sebetulnya langkah pertamanya adalah mengenal diri tadi. Apa yang harus dilakukan? Karena mengenal diri ini itu untuk membangun ketahanan diri. Jadi, kalau kita membangun ketahanan diri, tapi kita nggak paham siapa kita sebenarnya, kenapa ya kita sulit mengelola emosi, dan kita jadi nggak bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya pemicu dari apa yang terjadi sama kita saat ini. Nah, makanya kita perlu mengenal diri kita. Mengenal diri kita itu kayak kita punya maps gitu ya, kita punya navigasi untuk diri sendiri. Nah, si navigasi inilah yang akan membuat seorang perempuan bisa lebih berdaya. Kenapa? Karena dia jadi tidak mudah tersesat. Dia jadi lebih tangguh, dia juga lebih bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Itu makanya pentingnya mengenal diri sendiri. Ya, penting banget ya supaya kita tahu nih apa gimana mengelola ya kan apa yang ada dalam diri kita. Karena pasti banyak ya setiap muslimah atau enggak setiap anak, perempuan, ibu atau semuanya itu kan pasti punya luka-luka dalam diri yang nggak bisa dia sembuhkan sendiri. Nah, gimana sih caranya kita supaya lebih mengenal diri dan supaya nggak jadi bom atom, jadi meledak secara tiba-tiba gitu. Kita harus kelola dulu ya kan. Betul. Supaya nggak meledak apalagi. Betul. Setiap orang punya luka ya, itu perlu diketahui bahwa setiap orang punya luka. Kadang kita nggak sadar aja, makanya kita bilang aku nggak apa-apa, aku biasa aja gitu, aku nggak kenapa-napa. Padahal sebetulnya ada nih gitu, cuman belum tergali aja, atau dia menganggap luka itu sudah diterima, makanya dia bisa tetap bergerak gitu. Nah, betul banget katakan Nabila gitu ya. Kalau kita nggak kenal lukanya kita, biasanya kita cenderung jadi mudah kebawa emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi gampang minder, teman-teman. Gampang insecure-nya kita itu karena ke-trigger oleh luka-luka kita di masa lalu. Iya, betul. Makanya kita perlu tahu dulu. Misal ada kejadian nih ya. Ada kejadian yang nggak menyenangkan hadir gitu ya untuk kita hari ini. Terus kita jadi diem terus, kita jadi nggak mau ngomong, kita jadi cenderung menghindar, kita jadi tiba-tiba dingin sama semua orang yang ada di situ gitu ya. Coba dicek lagi, jangan-jangan kita pernah digitukan sebelumnya, ya, yang akhirnya membuat kita tuh kaget karena ternyata di usia kita yang segitu kita masih mengalami
peristiwa seperti itu tadi. Nah, itu yang perlu kita sadar. Kalau misalnya, oh ini nih ternyata pengalamanku dulu yang nge-trigger aku sekarang. Oh ternyata karena yang dulu ini, makanya ada yang sekarang gitu. Nah, biar kita nggak terus-terus kejebak sama apa yang terjadi di masa lalu gitu ya, maka kita harus dengan berani menerima dan mengakui gitu. Oh iya, aku pernah terluka nih. Oh iya, aku pernah sakit. Oh iya, aku pernah nih sedih. Aku pernah ada di masa-masa terpuruk gitu ya. Supaya apa gitu? Ketika kita sudah mengakui dan menerima lukanya gitu, kita bisa berproses untuk yang selanjutnya. Tadi mengenal diri ya, lebih dalam lagi nanti mengenal dirinya. Kenapa kita harus tahu lukanya? Beberapa orang gitu ya. Jadi yang saya temui gitu ya, terutama klien-klien saya gitu ya, itu cenderung ketika mereka sudah menemukan lukanya atau sumbernya, yang akhirnya timbul apa, mereka menyalahkan masa lalunya gitu. Padahal kita nggak perlu menyalahkan loh, itu sudah terjadi gitu kan. Terus tapi kita perlu lihat nih, kenapa kita perlu lihat lukanya? Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyalahkan lingkungan kita di masa lalu, bukan untuk menyalahkan kondisi kita di masa lalu, tapi untuk berbenah. Jadi dari luka itu kita tahu, oh ternyata aku pernah terluka karena begini. Oke, kita putus nih rantai negatifnya, kita terima dulu. Oke, aku pernah terluka, aku pernah tidak nyaman. It's okay. Sekarang aku sudah bergerak ke depan. Aku sudah menemukan banyak orang baru, banyak orang yang lebih bisa membahagiakan aku, banyak orang yang ternyata membutuhkan aku, banyak orang yang ternyata tersenyum hanya dengan kehadiranku gitu. Kita harus sadari itu gitu. Ketika kita sudah sadari itu, maka kita lebih move on, lebih bisa untuk move on ke depannya. Lebih ke menerima ya, menerima luka itu, dan yang jangan sampai menyalahkan, soalnya ya kalau menyalahkan itu ya nggak bakal ada habisnya. Kalau menerima dengan oh aku udah pernah seperti ini nih, ya udah jadinya ya lebih legowo ya, menerima luka itu. Dan untuk menyembuhkannya tuh dengan tadi butuh juga support system dari lingkungan nggak sih sebenarnya? Ya butuh, tapi sebelum kita ke orang lain ya sebetulnya yang harus dibenahi diri kita dulu. Nah makanya tadi cara mengenal diri. Kenapa kita perlu ya mengenal diri itu? Kan kita tadi ya yang saya sudah sampaikan bahwa kita mengakui lukanya dulu. Oh ternyata aku pernah terluka. Baru kita menerima. Setelah kita menerima, kita pahami setiap emosi yang hadir saat ini. Terima dulu gitu. Misal hari ini aku marah nih. Hari ini aku sedih, hari ini aku bahagia. Diterima, semua emosi apapun diterima. Jangan denial ya, jangan ditentang. Kenapa? Karena justru karena kita menerima, makanya kita bisa memperbaiki. Kalau kita nggak menerima, kita akan stuck di situ. Nah, kita gitu ya, bisa menandakan, atau contohnya ya, misal rasa sedih gitu, rasa sedihnya muncul gitu. Rasa sedih ini bukan penanda bahwa aku sedih dan aku merana, aku mengkasihani diriku sendiri, terus bukan. asa lebih seperti itu, nggak bisa apa-apa, gitu-gitu, lebih seperti itu kebanyakan ya. Ya, jadi ketika kita sedih, sebetulnya itu tanda bahwa kita butuh dukungan. Gitu. Makanya tadi kan, karena bilang kita butuh dukungan nggak sih sebenarnya? Kalau kita udah merasa sedih, ada perasaan tidak nyaman, berarti kita butuh dukungan. Begitupun juga ketika rasa bahagia muncul, itu tanda bahwa kebutuhan kita tuh lagi terpenuhi, makanya kita bahagia. Nah, kita tuh kalau di psikologi terutama ya, itu ada namanya kebutuhan hierarki Maslow gitu ya. Dia punyanya si Maslow ini, kebutuhannya tuh ada 5. Yang pertama, fisiologis dulu. Jadi fisiologis ini, kalau kebutuhan dasar fisiologis, makan, tidur, minumnya terpenuhi, maka kita akan ngerasa bahagia. Bahagia. Ya, gitulah. Terus kita bisa lanjut nih ke kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan selanjutnya apa? Rasa aman, ya. Rasa aman, bisa merasa terlindungi dari segi fisik maupun emosional, gitu ya. Jadi gimana? Pertama, dapat rumah, gitu ya. Ada atapnya gitu, itu sudah kita terlindungi nih secara fisik gitu. Terus secara emosional kita punya hubungan dengan orang-orang yang cukup stabil. Ya berantem ada, ya kan, ya baikan juga ada gitu. Jadi stabil nih, cenderung stabil.
Nah, lalu ya kalau itu sudah terpenuhi, naik lagi tingkatannya ke kebutuhan sosial atau kebutuhan kasih sayang. Di mana kita butuh untuk dihargai, butuh diakui, butuh pencapaian, butuh dihormati orang lain. Makanya sebetulnya ya, kadang terutama istri-istri di rumah nih ya, yang biasanya ngerasain ya. Ya lebih ke ibu rumah tangga sih, saya sendiri yang merasa seperti itu ya, lebih kadang apalagi ya di rumah saja bersama anak kan lumayan kan menguras. Lebih mungkin semakin dewasa saya rasa memang semakin banyak nggak sih muncul luka-luka itu, atau memang seperti itu ya? Ya, jadi semakin terlihat. Ya, maksudnya kayaknya kok malah makin muncul, malah semakin dewasa memang terlihat luka-lukanya kok kayak makin agak lebih seperti anak-anak ya, apa gimana atau bagaimana itu? Iya, karena tadi kita merecall kan kejadian-kejadian lama, kita memanggil kembali kejadian-kejadian lama. Tapi tadi kebutuhan kita itu sebetulnya seorang istri ya yang ada di rumah ini butuh suaminya puji, butuh suaminya menghargai. Suami dengerin ya istrinya. Bapak datang tuh harus memuji istrinya, datang-datang. Wah, Insya Allah istrinya udah menyambut dengan, walaupun kadang kan kayak aur-auran ya gara-gara ngurus anak gitu, tetap harus dipuji. Cantiknya, Masya Allah, kan ibarat langsung terbang istrinya kan, nggak jadi bad moodnya. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah duit kan, datang bawa duit kan lebih lagi gitu. Suami boleh dengerin ya. Iya, lebih enak ya. Ketika lebih datang, Masya Allah langsung disambut sama istri yang tadinya awur-awur atau nggak mesti lagi kayak pusing mikirin anak, datang-datang suami membawa kebahagiaan, wah tambah bahagia gitu. Betul. Iya, kakak ngerasain ya. Iya gitu kan, betul. Sesimpel kalau ini Kak, kalau masakan kita dipuji enak, rasanya gimana Kak? Oh, rasanya terbang, mungkin besok buka restoran kali ya. Iya. Seyakin itu dia dengan dirinya ketika orang lain memujinya, menghargainya. Tidak hanya dari suami, misal anaknya juga muji ibunya, atau ibunya muji anak perempuannya, ayahnya muji anak perempuannya gitu ya. Muslimah ya. Jadi itu akan membuat harga diri kita tuh semakin tinggi, kita semakin mencintai, semakin bahagia. Nah ini yang dibutuhkan. Simple sebenarnya, tapi ketika kita lagi dalam kondisi yang capek juga gitu ya, laki-laki akhirnya kan naik turun kan, apalagi perasaan betul itu, akhirnya tidak tersampaikan. Apalagi kalau kita lagi PMS ya kayak. Iya betul. Rasanya kita malas ngapa-ngapain gitu, tapi kita punya kewajiban. Ada anak yang harus diurus kan. Wah, rasanya memang luar biasa gitu. Iya. Betul. Nah, lanjut nih Kak ya. Tadi sudah yang ketiga, tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat apa? Kebutuhan penghargaan tadi ya. Kita diakui. Kalau yang tadi kebutuhan kasih sayang, kita dicintai gitu. Lalu nanti naik lagi. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Yang tadi Kakak udah spill nih di awal. Aktualisasi diri itu apa? Itu adalah puncaknya. Ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu jadi bisa menggunakan potensi secara penuh tadi ya. Terus kita juga bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi yang utama diri kita dulu loh ya, baru orang lain. Kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar gitu. Lebih ke itu ya, lebih ke yang pertama pokoknya diri sendiri, apresiasi diri, aktualisasi. Ya ibu-ibu, apalagi ya ibu-ibu di rumah tangga aja, ibu-ibu rumah tangga aja yang di rumah aja tuh kan kadang suka bingung ngapain gitu kan, kalau cuma ngurus rumah tangga ya kita benar-benar harus apa yang kita suka itu harus dikerjakan. Itu ya benar-benar contohnya untuk aktualisasi diri ya, mengembangkan diri ya ibaratnya seperti itu, supaya lebih nggak bener kalau udah nggak ngapain-ngapain tuh bener langsung masuk tuh pikiran-pikiran negatif ya, disibukkan dengan pikiran negatif tuh pasti ada. Tapi itu kebutuhan dasar yang paling tinggi ya, itu aktualisasi diri. Jadi kalau kita mau sampai sana gitu, maka kita harus perhatikan diri kita sendiri dulu. Kita kenali dulu, oh aku lagi craving makanan nih, biasanya kita craving kalau lagi PMS gitu. Oh ternyata aku marah-marah tadi, karena aku belum sarapan. Oh kayak gitu. Iya, aku ternyata tadi marah-marah karena aku memang secara kebutuhan makan dan minumku belum terpenuhi. Oh jadi harus kayak 4 dulu gitu tuh dipenuhi, baru bisa naik ke pengembangan. Oh gitu. Nah ketika sudah ada di puncaknya gitu ya, tadi ya kita bahas. Terus gimana nih, kan kita udah modelnya pengembangan diri gitu ya. Apa nih harus kita cari gitu ya.
Nah, yang harus kita cari adalah ya, kita ketahui dulu kita punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang ada gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Nah, caranya kita tuh mencari, ibaratnya kita mengembangkan diri tuh kita mencari aset yang berharga gitu kan. Nah, ketika kita mencari aset yang berharga, sebetulnya caranya nggak perlu yang besar gitu. Caranya sederhana. Yang pertama, coba refleksi ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau kita mau ada di posisi pengembangan diri tadi, silahkan para wanita ya, para perempuan di luar sana, para muslimah, iya, semuanya. para muslimah gitu ya, silahkan nanti bisa cari tahu gitu ya. Tadi emosi sudah kita kenali, kita sudah tahu, kita sudah sadar, maka yang kita lakukan adalah coba cari tahu kekuatan dirinya lewat mana ya. Lewat mana tuh? Biar Lewat bisa mana bingung, nih? mana-mana yang apa yang aku suka nih, bingung, minat, bakat apa itu Iya. nggak tahu tuh gimana tuh Betul. caranya. Yang pertama adalah refleksi dari pengalaman sebelumnya. Mana aktivitas yang bisa kita lakukan dengan waktu yang lama durasinya. Terus dengan melakukan itu kita bisa betah, kita bisa bahagia, kita seneng rasanya ngelakuin itu. Coba dikilas balik. Kegiatan apa tuh yang membahagiakan itu? Ya, misalnya kayak contoh masak, kita suka nih masak nih berkali, itu termasuk ya? Betul. Cari resep baru gitu. Kayak- Kita cobain nih. Oh, suamiku sukanya apa bahannya yang ini nih, bahan olahnya ini gitu. Kita olah apa ya ini ya biar bisa bikin Dimodifikasi gitu nih. biar suami aku nggak bosen dan tetap seneng gitu dengan masakan aku nih gitu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah tanyakan pada orang-orang terdekat. Bisa ke orang tua, bisa ke suaminya, bisa ke orang-orang terdekat atau teman-temannya juga boleh. Gitu. Jadi tanyakan, menurutmu aku nih Gimana sih gitu ya? Atau kelebihannya apa sih? Kamu yang kamu senangi dari aku apa? Oh, bisa tanya gitu juga ya? Ya, lebih mudah ya ketika kita tanya nanya orang apa yang kamu senangi dari aku gitu. Kenapa gitu? Ada beberapa kasus atau beberapa peristiwa ya. Salah satunya ini nih. Kalau misalnya kita nggak tanya sama orang gitu ya, sesimpel kita ngobrol sama dia tuh nyaman gitu ya. Orang lain ternyata ngobrol sama kita nyaman nih. Terus kita tanya, apa yang kamu senengin dari aku gitu. Terus dia jawab, aku tuh paling seneng kalau kamu udah dengerin ceritaku. Karena kamu fokus kalau dengerin aku cerita. Karena kalau kamu dengerin cerita, aku tuh nggak ngerasa diduain gitu. Diduain dengan apa? Dengan kerjaan, Atau dengan enggak sambil main HP atau apa Ya, gitu. Berarti betul. memang jadi pendengar yang baik gitu. betul, bisa jadi itu gitu. Oh, ternyata kelebihanku adalah aku adalah pendengar yang baik nih. Oke, berarti nanti ke depannya kalau ada komunitas-komunitas ibu-ibu ya, ibu-ibu arisan ya, majelis taklim gitu, ketika kita ikut ya, ketika kita bergabung gitu, maka itu yang bisa kita berikan. Ketika dia bercerita kita dengarkan, kita kalau dia butuh diberikan solusi kita kasih solusi yang memang menurut kita oke nih gitu. Tapi kalau dia tidak butuh solusi, dia cuma butuh teman cerita, ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti kebutuhannya adalah mendengarkan cerita gitu. Iya, berarti sesimpel itu ya, nggak mesti harus berbakat menulis, nggak mesti harus berbakat memasak banget gitu ya. Sesimpel mendengarkan itu sudah termasuk bakat kita gitu ya ternyata. Kadang kita nggak sadar. Iya, karena kadang tuh kayak itu kan bukan ya udah gitu aja, ternyata itu termasuk ada kelebihan kita loh. Ternyata itu ya yang harus dibanggakan dari kita, itu bisa di improve lagi lebih bagus tuh ternyata bisa ya. Betul. Yang terakhir Kak, betul tadi. Bingung nih yang mana yang harus aku kerjain gitu ya, buat tahu kekuatanku. Nah, yang terakhir adalah coba banyak hal baru, cobain banyak hal baru, kegiatan apapun dicobain aja ya. Kita coba-coba nih ya. Kalau nggak oke, bukan berarti kita gagal, tapi kalau nggak oke berarti memang nggak cocok buat kita gitu ya. Jadi jangan berpikiran bahwa oh aku nggak, misal baking nih, kita ikut kegiatan baking ya bareng sama tetangga gitu. Ternyata pas kita lakukan baking, aduh capek. Kayaknya aku bukan hanya capek tapi nggak bakat deh, atau nggak gagal terus gagal terus misalnya gitu ya. Berarti mungkin aku bukan bakatnya di sini gitu. Cari bakat yang lain gitu ya. Kita tidak hanya terfokus sama satu hal aja gitu. Kita bisa coba cari yang lain. Lalu tadi jangan sibuk untuk melihat kekurangan diri kita. Ketika kita fokus gitu ya sama kekurangan diri kita, maka kita akan stuck di situ. Kita nggak bisa maju.
kita mau ngapain kita bingung. Karena kita masih fokus dengan istilahnya ya, kita mau nyobain nih, misal kita ikut baking, aku mah nggak bisa kayak gitu, udah nggak usah gitu. Iya, kayak padahal belum coba. langsung kayak pesimis duluan Iya, gitu ya. betul. Belum dicoba tapi sudah aku pamit undur diri Iya, gitu. pesimis kayak udah nggak usah lah, kayaknya bukan bakat aku gitu. Iya, betul. Nggak usah lah, kayaknya aku lebih baik lainnya lah gitu. Ya, akhirnya kita jadi nggak bisa mengeluarkan kekuatan-kekuatan diri yang masih tersembunyi nih gitu. Padahal kita perlu nih cari kan. Nah, dengan kita cari lewat manapun kita cobain. Kalau memang kita nggak cocok, cari yang lain lagi, cari yang lain lagi gitu. Nah, kalau kita tahu kekuatan diri kita bisa gunakan untuk membangun diri, untuk keluarga juga, bisa juga untuk masyarakat. Nah, itu yang disebut perempuan berdaya, yang bisa percaya diri, fokus pada potensi, dan bisa memberikan dampak positif. Jadi, perempuan berdaya itu bukan yang harus sempurna. Tadi ya di awal kita bahas ya, jadi ibu yang ideal, jadi anak yang pintar, pokoknya harus selalu membanggakan orang tua gitu ya. Harus berprestasi banyak. Betul, gitu. harus Jadi istri yang solehah yang sempurna juga nggak bisa. Ternyata yang bukan seperti itu ya, Mon. kita punya keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan kemampuan ini bisa jadi sebetulnya kita menilai itu kekurangan, tapi orang lain justru menilai kamu tuh kayak gitu tuh udah lebih dari cukup loh buat aku. Kebutuhanku tuh sudah terpenuhi dengan adanya kamu gitu ya. Misal suami kita bilang kayak gitu, berarti memang sebetulnya dia cukup dengan segitu gitu. Nggak perlu kita tambahkan berlebihan lagi, karena bisa jadi dia terganggu dengan berlebihannya itu gitu ya. Makanya harus pas tuh. Nah, perempuan berdaya tadi ya tidak harus sempurna, tapi perempuan yang berdaya harus sadar diri. Dia harus mampu bangkit dari luka dan bisa menggunakan kekuatannya untuk manfaat. Nah, itu akan kita bahas lagi. Nanti pembahasannya resiliensi, beda lagi gitu ya. Nah, mungkin di next ya. Oke, terima kasih Mbak Karin hari ini, luar biasa ilmunya yang walaupun singkat tapi ngena buat para muslimah, semoga bermanfaat ilmu kita yang tadi kita sharingkan, karena ternyata sepenting itu muslimah atau seorang perempuan itu harus mengerti dirinya, harus mengenali dirinya dulu sebelum bisa membahagiakan orang lain, sebelum bisa peduli sama orang lain, peduli sama dirinya terlebih dahulu, ya kan, supaya kita bisa menjadi perempuan yang berdaya. Berdaya bukan hanya bukan seperti perempuan yang sempurna ya, perempuan yang bisa mengendalikan dirinya dulu, ya kan, berdaya itu baru bisa mengendalikan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Karin untuk waktunya pada episode kali ini. Mungkin teman-teman atau muslimah lainnya yang ingin bertanya atau kira-kira apa yang dibahas untuk minggu depan, itu boleh teman-teman mau tulis di komentar ya, nanti kita bacakan dan kita tanyakan kepada pakarnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang lebihnya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.